Kalau sebelum taubat berbuat zina, makan haram, maka setelah hijrah, setelah taubat, setelah masuk Islam, jangan tinggalkan bisnis, jangan tinggalkan kekuasaan, jangan tinggalkan kehebatan, jangan tinggalkan semua yang baik, tapi tinggalkan perbuatan jahat. Tetaplah menjadi bisnismen yang luar biasa, menolong agama Islam. Allah bangga melihat orang-orang yang menolong agamanya. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 orang Umar. Waktu itu di kota Makkah ada 2 orang Umar yang hebat. Yang pertama Umar bin Khattab, juara bertahan gulat. Setiap tahun diadakan gulat di pasar Ukaz, berkumpul semua pegulat, dan pemenangnya adalah Umar bin Khattab. Nabi ingin Islam ini kuat, maka Nabi berdoa, kuatkan Islam ini dengan Umar bin Khattab. Tapi ada satu lagi Umar, Umar bin Hisham. Umar bin Hisham orang kaya, Umar bin Hisham darah biru, Umar bin Hisham orang terpandang, namanya Umar bin Hisham. Mereka memanggilnya Abu Jahal. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Apa yang terjadi? Allah memilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memilih hidayah Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tak ada orang yang berani baca Quran dengan suara keras. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, semuanya tunduk, semuanya patuh. Orang-orang kafir musyrik menjadi segan karena dia masuk Islam. Begitu jugalah hendaknya ketika orang yang dulu tidak peduli pada Islam, memusuhi Islam, setelah masuk Islam, setelah bertaubat, setelah berhijrah, peduli kepada Islam. Preman-preman yang dulu disegani sebelum masuk Islam, sebelum taubat, setelah bertaubat, maka dia peduli kepada masjid, peduli kepada Islam, sehingga orang segan. Allahumma a'izzal Islam, tolong agama Islam ini ya Allah, bi Umarain, dengan 2 Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan. Jangan hinakan diri dengan menghinakan Islam, jangan jatuhkan diri dengan menjatuhkan Islam. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Tolong Islam dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan masih ada di ujung tangan, bantu pembangunan masjid, pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin dan duafa. Bangkitkan badan amil zakat nasional dengan mewajibkan zakat bagi pegawai-pegawai. Ketika masih ada harta di ujung tangan, pakai menolong agama Allah. Ketika nafas sudah terhenti, detak jantung tak lagi bergerak, tangan tak lagi bisa menghayun, kaki tak bisa melangkah, saat itu hanya mampu berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ada yang bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Saat itu penyesalan. Apa kata mereka? Rabbana abasarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Inna muqinun na'mal salihah, kami ingin beramal soleh. Tapi ketika itu penyesalan tak lagi bermakna. Ketika masih sehat, tolonglah agama Allah. Ketika masih ada harta, tolonglah agama Allah. Ketika masih ada kuasa, tolonglah agama Allah. Agama Allah ini tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Allah ini mulia, tak ada yang lebih mulia, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih hebat daripada agama Allah. Andai kita tidak tolong agama Allah ini tetap mulia. Berapa banyak penguasa-penguasa yang hebat tak mau menolong agama Allah, dia mati dimakan cacing tanah. Berapa banyak orang-orang kaya yang dulu luas kebunnya, besar rumahnya, hebat kekuasaannya, tidak dia pakai menolong agama Allah tetap mulia. Dia mati masuk ke lubang tanah hanya sebagai santapan cacing tanah. Ketika masih hidup di atas dunia, kesempatan untuk beramal soleh. Adapun dosa-dosa di masa yang lalu, Nabi Adam Sayyidul Kaunain, Nabi Adam Sayyidul Bashar, meminta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kononlah lagi kita manusia biasa yang tak pernah lepas dari silap, salah dan dosa.
minta ampun kepada Allah, bukan hanya sekedar beristighfar, minta ampun kepada Allah, bukan hanya sekedar membaca Quran, minta ampun kepada Allah, bukan hanya sekedar solat sunat, minta ampun kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sebelum Islam jahat dengan kekuasaan, setelah Islam tolong agama Allah dengan kekuasaan. Kalau sebelum Islam jahat dengan harta, setelah masuk Islam tolong agama Allah dengan harta. Kalau sebelum Islam jahat dengan suara, setelah masuk Islam tolong agama Allah dengan suara. Begitulah taubatnya orang-orang yang baik, begitulah taubatnya orang-orang yang soleh. Bukan hanya meninggalkan dunia. Dunia ini jangan ditinggalkan. Kalau dunia ditinggalkan, dia akan diambil oleh orang kafir. Kalau dunia ini ditinggalkan, dunia ini akan diambil oleh orang munafik. Kalau dunia ini ditinggalkan, dia akan diambil oleh orang zalim. Dunia ini mesti direbut sebagaimana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam merebut. Dunia ini mesti direbut sebagaimana Abu Bakar Siddiq merebutnya dari Musailamah Al-Kadzab, sebagaimana Umar bin Khattab merebutnya dari penguasa Persia, penguasa Romawi, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul awwalina awwal akhirin, Sayyidul kaulaini, Sayyidul kautsaini, Sayyidul kaunaini as-saqalain, berhasil merebut karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, bagaimana Jabal Tariq merebut Andalusia, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi merebut Mesir dari tangan Fatimiyun. Mereka adalah orang-orang yang mengambil kekuasaan demi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi 1000 tahun yang lalu merebut Al-Azhar, sampai hari ini mengalir pahalanya. Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, berubah kota itu menjadi Istanbul, masjid tegak berdiri, sampai hari ini dia mendapatkan pahalanya. Jabal Tariq, Gibraltar, Tariq bin Ziyad, sampai hari ini mendapatkan pahalanya. Ada satu yang tak putus dengan kematian, orangnya boleh mati, jasadnya terkubur di dalam tanah, tapi pahala terus mengalir. Jangan sampai kematian memutuskan amal. Di antara yang mendapatkan amal mengalir, orang-orang kaya. Orang kaya yang punya harta, dia bisa menolong agama Allah dengan membangun masjid, pondok pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Penguasa-penguasa dengan kekuasaannya, dengan APBN-nya, dengan APBD-nya, dengan tanda tangannya, bisa mendapatkan amal mengalir sampai hari kiamat. Yang tidak ada kekuasaan, yang tidak ada harta, tapi punya anak, maka anakmu pun juga akan menjadi amal mengalir. Didik dia menjadi anak yang soleh. Yang tidak punya anak, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta benda, ingin juga mendapatkan amal mengalir, didiklah orang. Walaupun kau bukan kiai, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan profesor, ajarkan orang kebaikan. Ajarkan anak-anak kecil mengaji dari maghrib ke isya. Ajarkan mereka Iqra, ajarkan mereka Al-Fatihah. Mereka akan sholat 17 kali dia baca sehari semalam, mengalir juga pahalanya. Walaupun kau hanya guru mengaji, dengan ilmu, dengan harta, dengan kuasa, dengan anak, mendapatkan amal mengalir. Hidup singkat, sementara malaikat maut datang, sementara nafas berhenti, jantung tak lagi berdetak. Ketika dipakai untuk menolong agama Allah, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri.